Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadikan karya Muhammad Said Al-Asmawi ini salah satu saja karena sudah cukup lama saya mengulik ya, meneliti tentang jilbab baik secara teologis maupun secara sosiologis. Utamanya sebenarnya secara sosiologis, terutama di dalam konteks Indonesia ya. Nah, saya membuat slide, barangkali bisa ditayangkan supaya kita bisa melihat secara bersama-sama apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja, saya mungkin akan melengkapi ya definisi dari apa yang disampaikan Nofri tadi soal makna tentang jilbab. Next. Next. Nah, ini melengkapi saja tadi apa-apa yang disampaikan oleh Nofri itu benar ya, dan saya mengafirmasi saja yang selama ini saya selidiki ya, atau saya teliti gitu. Jadi dalam tradisi Islam, pakaian untuk menutup seluruh tubuh perempuan disebut jilbab, jamak dari jalabib, yakni busana longgar yang menutup seluruh tubuh dengan penutup kepala lebar yang menutup leher dan dada kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian dengan jenis yang lebih tersebut disebut sebagai hijab ya. Berasal dari kata hajaba, yakni menyembunyikan atau tidak membuat kelihatan seseorang dengan menggunakan kain penutup. Jadi tadi benar apa yang disampaikan Nofri, bahwa orang Indonesia seringkali salah kaprah antara jilbab dan hijab ya gitu, dan juga himar. Padahal ini dia punya perbedaan makna dan juga perbedaan kronologis sebenarnya terhadap penyebutan atau lahirnya terminologi istilah ini. Jadi kalau dalam tradisi semiotik itu ada istilah arkeologi kata, maka antara jilbab dan hijab itu punya perbedaan secara arkeologis sebagai kata gitu ya. Jilbab maknanya lain, hijab maknanya lain, dia berbeda secara arkeologis dan maknanya juga berbeda, konteks sosiologisnya juga berbeda. Nah, konteks sosiologis tadi sudah disampaikan oleh Nofri. Next. Nah, ini saya ada foto ya tentang tradisi jilbab. Penggunaan pakaian jilbab ini atau hijab ini sesungguhnya telah ada jauh sebelum Islam ada ya, dan dikenal di antara bangsa-bangsa di Timur Tengah ya, di Assyria, di Aramea, Persia, di Yunani juga, Turki, India Timur, Yahudi, awal Kristen, dan beberapa suku di Arab. Saya kira perempuan Yahudi sekarang masih menggunakan, sebagian ya dalam komunitas Yahudi masih menggunakan. Di dalam tradisi Kristiani juga, Nasrani itu masih menggunakan, terutama Nasrani di Timur Tengah ya. Nah, jenis pakaian ini sering dihubungkan dengan kelas sosial menengah dan atas. Tadi Nofri sudah menjelaskan itu, dan penelitian saya mengafirmasi ya. Lerner menjelaskan bagaimana pencadaran muncul di Babilonia sebagai sebuah institusi dengan mengacu pada ketetapan atau kebijakan hukum Assyria Tengah yang mengkhususkan semua anak perempuan, istri atau janda untuk menutupi mereka jika keluar dari rumah. Next. Ya, ini agama Yahudi ya. Mereka jilbabnya modelnya seperti ini. Hijabnya tuh seperti hijab syar'i gitu ya. Nah, sebelumnya dalam agama Yahudi pernah ditetapkan bahwa membuka jilbab bagi perempuan dianggap suatu pelanggaran yang mengakibatkan
terjadinya perceraian karena dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan. Artinya umat Yahudi pernah mewajibkan perempuan menggunakan jilbab, dan kalau misalnya jilbab itu dibuka, maka dia bisa berakibat perceraian karena istri itu owner suami pada masa itu, dan yang boleh melihat aspek-aspek tubuh perempuan ya hanya suami dan keluarga gitu, sebagai yang sesuatu yang dimiliki ya. Jadi perkawinan tuh bentuk ownership gitu, pemilikan suami dan anak laki-lakinya terhadap para istri gitu, dan kemudian kalau mereka melanggar tidak menggunakan jilbab di luar kontrol suaminya, maka dia bisa mengakibatkan perceraian. Next. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Nofri, ya saya tidak akan membacakan lagi tentang landasan teologis bagi umat Islam gitu untuk menggunakan jilbab, ya ini surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang tadi ayatnya sudah disampaikan oleh Nofri, tapi saya ingin menjelaskan dan menelisik tentang kenapa ayat ini dimunculkan ya. Next. Ya, ini tentang himar sebenarnya, tentang kerudung gitu ya. Ini mengonfirmasi apa yang juga tadi yang disampaikan oleh Nofri ya. Secara umum ayat di atas ini menganjurkan kepada kaum perempuan beriman untuk mengenakan kerudung atau himar dengan tidak menampakkan kecantikannya kepada orang lain gitu ya. Asumsi di balik semua itu adalah kecantikan dan tubuh perempuan dianggap dapat menjerumuskan laki-laki ke dalam berbagai kerusakan sosial dan kekotoran spiritual yang dapat menjauhkan seseorang dari kesucian batin atau kesucian batiniah ya. Kecantikan dan tubuh perempuan hanya boleh diperlihatkan kepada keluarganya yang dipandang tidak akan terbangkitkan hasrat seksualnya, yakni suami, ayah, mertua laki-laki atau ayah suami, anak laki-lakinya, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, dan pelayan laki-laki yang dianggap tidak terbangkitkan ya hasrat seksualnya melihat tubuh perempuan yang kira-kira satu darah atau memiliki keterkaitan sebagai keluarga gitu. Itu ayat tentang himar ininya makna lahir maupun makna batinnya gitu. Next. Saya tidak harus menyampaikan tentang sebab turunnya ayat Al-Quran ini, karena saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Nofri, yang mungkin saya juga mengacu kepada literatur yang ditulis oleh Al-Asmawi, tapi juga saya menggunakan literatur yang digunakan oleh para sejarawan Muslim yang lain berdasarkan pendekatan sejarah sosial umat Islam ya. Next. Ini tadi Nofri juga menyampaikan tentang hijab sebenarnya ya, hijab yang ayat kedua yang seringkali menjadikan landasan tentang dipakainya ayat tentang jilbab. Tadi Nofri sudah membacakan ayatnya, dan ini adalah terjemahan ya dari ayat tersebut pada surat Al-Ahzab ayat 33. Next. Saya kira ini juga tadi sudah disampaikan, tetapi begini, saya ingin mengoreksi apa yang disampaikan oleh Nofri soal sikap Bung Karno terhadap hijab. Jadi begini, sebenarnya Bung Karno itu bukan merotes tentang jilbab, bukan.
tetapi dia memprotes, mendukung, bukan memprotes, mendukung sikap Agus Salim, ya, Haji Agus Salim, yang saat menyelenggarakan Kongres Jong Islamitan Bond di Solo sekitar tahun 28-an. Nah, di dalam kongres atau muktamar tersebut, peserta itu membatasi atau memberi batas, ya, seperti di masjid, antara laki-laki dan perempuan, karena mungkin juga soal menyangkut identitas sebagai organisasi Islam, ya, Jong Islamitan Bond itu gitu. Nah, tetapi Agus Salim, Haji Agus Salim itu marah dan memprotes panitia dan peserta, kenapa ini harus pakai hijab? Hijab ini hijab ini bukan tradisi Indonesia gitu ya. Bahkan di Timur Tengah pun itu cukup kontroversial gitu. Nah, pernyataan pernyataan Agus Salim ini menggema, ya, di seantero Nusantara pada masa itu, dan kemudian Bung Karno memberikan dukungan besar kepada Haji Agus Salim melalui tulisannya saat dia masih di Bengkulu, ya, melalui tulisannya yang termuat dalam buku tebalnya itu, ya. Tetapi dukungan Bung Karno itu cukup memberikan penguatan, ya, penguatan terhadap Haji Agus Salim, yang menurut Bung Karno kata-katanya istilahnya begini, saya mendukung sikap Agus Salim gitu. Apa yang disampaikan oleh Agus Salim ini sebenarnya satu tradisi yang berabad-abad terjadi di dalam Islam, tetapi Agus Salim punya keberanian yang luar biasa untuk menerobos tradisi atau membongkar tradisi ini gitu, ya, yang ini sulit dilakukan oleh cendekiawan yang lain kira-kira, dan dengan bahasa yang sangat menggelora, ya, pakai istilah mendidih segala macam itu, Bung Karno menuliskan dukungan tersebut. Jadi pertama dia mungkin di Muktamar Muhammadiyah, tetapi yang pertama-tama sebenarnya pada Muktamar Jong Islamitan Bond itu yang disampaikan oleh Haji Agus Salim gitu. Dan kedua, dia bukan protes pada jilbab, ya, bukan jilbab seperti yang saya pakai sekarang ini, tetapi dia protes pada hijab. Hijab itu sesuatu yang membatasi dalam satu ruang publik antara perempuan dan laki-laki gitu, ya. Next. Teruskan saja. Nah, ini jilbab di Indonesia, ya. Jilbab di Indonesia itu sebenarnya suatu fenomena baru, ya. Dia sebenarnya tuh baru. Ibu-ibu kita dulu atau nenek kita, ibu saya nggak pakai jilbab, ya. Nenek saya juga nggak pakai jilbab. Nenek saya seperti ini pakaiannya, seperti pada foto ini, ya. Nenek saya seperti ini, ibu saya juga seperti ini, ya. Belakangan tuh di era Orde Baru, ibu saya masih pakai kerudung seperti ini, tetapi dia pakai ciput gitu, pakai daleman, tapi dadanya tetap kelihatan seperti dada yang terlihat di dalam foto ini gitu, ya. Jadi penggunaan jilbab oleh para perempuan Islam di Indonesia seperti saya ini, ya, itu sebenarnya terjadinya peristiwa setelah terjadi revolusi Iran pada tahun 1979. Seingat saya dulu pakai jilbab itu, tapi saya buka tutup gitu. Jadi waktu awal-awal revolusi Iran saya pakai, ya, pada tahun 79 itu gitu. Dan juga dalam perkembangan pencarian saya juga membuka gitu, nggak seperti ini gitu. Ini perkembangan usia gitu, ya, soal kenyamanan berpakaian, pakai lagi gitu, ya, kayak gitu. Nah, sebelumnya umumnya para perempuan Islam di Nusantara mempunyai pakaian daerah masing-masing, ya. Ada pakaian Riau, ada pakaian Padang, ada pakaian Jawa dan sebagainya. Meskipun dalam perkembangan kemudian yang dinasionalisasi itu pakaian Jawa gitu. Apa itu? Kebaya gitu. Itu pakaian yang dinasionalisasi. Mungkin saya kira sejak zaman Bung Karno, ya. Jadi pakaian yang dinasionalisasi itu adalah pakaian Jawa, kebaya gitu, dan ibu saya juga pakai kebaya, dan kadang-kadang materialnya atau bahannya itu transparan gitu. Jadi kadang-kadang si kutang itu kelihatan gitu, kayak begitu, ya, gitu. Dan itu terjadi pada masa
era Soekarno dan era siapa? Era Soeharto gitu. Karena ini akan melahirkan kebijakan, saya kira diskusi ini ingin melahirkan kebijakan, jadi kita mesti tahu kronologis di dalam konteks sosiologis kebangsaan. Saya kira bukan hanya dalam konteks dalam konteks teologis narasi Islam ya. Next. Ya. Nah, ini umumnya para perempuan yang berasal dari akar tradisi Islam menunjukkan identitasnya dengan menggunakan kerudung ya. Kerudung seperti ini aja yang dipakai oleh Nyai Ahmad Dahlan nih di tengah ya. Jadi sehelai kain yang menutup kepala, tetapi rambutnya tuh ada yang terlihat tapi juga ada yang tidak terlihat gitu. Dengan paduan pakaian panjang maupun kebaya ya. Jadi seperti ini dulu perempuan-perempuan Muslim itu ya menggunakan kerudung. Next. Nah sekarang itu orang pakai jilbab seperti pakai hijab banyak yang seperti ini ya. Misalnya dalam konteks kebaruan menggunakan jilbab di Indonesia itu adalah revolusi Iran pada tahun 79 itu sangat berpengaruh pada corak berpikir masyarakat terpelajar di Indonesia yang memicu lahirnya berbagai kelompok studi, harokah-harokah dan firqoh-firqoh yang mengkaji Islam dari berbagai aspek. Gagasan Islam dari para pemikir Iran seperti Ali Syariati, Murtado Mutahari, Tabatabai, dan Muhammad Bakir Sadr itu merupakan subjek kajian yang digandrungi saat itu generasi saya oleh beberapa kelompok studi tersebut. Kebetulan saya lahir dari kelompok studi gitu. Jadi saya mengerti bagaimana petanya pada saat itu ya. Nah, corak pemikiran lain itu muncul dari dari Mesir, misalnya gagasan Hasan al-Banna, Said Qutb, kalau dari Pakistan Abul A'la al-Maududi, yang sering dihubungkan dengan organisasi Ikhwanul Muslimin ya dari Timur Tengah. Terus juga ada perempuan intelektualnya Maryam Jamilah dan sederet nama lain yang menawarkan Islam kafah ya, Islam kafah yang mewarnai cara berpikir masyarakat terpelajar ketika itu. Sehingga corak berpikir Islam yang berkembang pada saat itu berkisar pada bagaimana memperkukuh sekaligus mengekspresikan nilai-nilai Islam sebagai identitas ya, sebagai identitas dan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk-bentuk simbol-simbol Islam gitu. Next. Ini yang sekarang saya kira ini masih di era dulu ya, di era Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru itu dorongan untuk memunculkan identitas Islam demikian kuat sehingga penguasa era Soeharto itu terancam dengan berbagai simbol yang mereka pergunakan hingga harus melakukan tekanan-tekanan sosial dalam bentuk-bentuk tertentu. Dulu perempuan berjilbab yang sekolah di SMA negeri itu dipersoalkan dan mereka menyoal ke berbagai pengadilan atas intimidasi kebijakan sekolah dan kebijakan Kemendikbud waktu itu ya, Depdikbud gitu, atas dilarangnya para perempuan Muslim menggunakan jilbab di sekolah-sekolah gitu. Dan saat itu ramai sekali berbagai bentuk tuntutan ke pengadilan ya terhadap berbagai kebijakan tersebut. Next. Saya kira ini bisa dilanjutkan saja. Nah, dilanjutkan saja ke slide berikutnya ya. Nah, penggunaan jilbab di era reformasi ya, ini muncul sebelumnya ya, penggunaan jilbab di era reformasi ini muncul dan menguat
setelah terjadinya tragedi 9/11 sebenarnya pada tahun 2001 yang meluluhlantahkan 2 menara kembar ya, WTC dan Pentagon di Amerika Serikat hingga sekarang ya. Peristiwa itu nampak menyadarkan tentang adanya perang identitas dan perang agama pada mesti dalam bentuk agama gitu pada agama-agama dan peradaban gitu. Nah, sebenarnya awalnya di era reformasi itu muncul pada setelah peristiwa 9/11 itu. Tetapi kemudian saya kebetulan di Komnas Perempuan 2 periode dan betul-betul memantau ya perkembangan tentang kewajiban jilbab yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau perda-perda gitu dari tingkat desa, betul-betul dari tingkat desa ya. Satu desa di Makassar di provinsi Sulawesi Selatan yang mewajibkan seluruh warga desa perempuannya itu menggunakan jilbab dengan mengeluarkan perdes ya, dengan mengeluarkan perdes. Saya harus cari itu nama satu desanya, tapi itu adalah satu desa yang saya teliti pada masa itu gitu, dan juga perda-perda yang mewajibkan jilbab gitu, terutama juga kewajiban jilbab bagi sekolah-sekolah negeri gitu, sesuatu yang di dalam perjalanan bangsa Indonesia ya, sekolah negeri itu tidak pernah mengeluarkan satu kewajiban bagi hanya untuk kelompok Islam, kelompok agama tertentu. Baru di era reformasi ini kewajiban jilbab diberlakukan gitu di sekolah-sekolah, dan momentum terangnya ya, momentum terang benderangnya itu ya pada saat kemarin di Sumatera Barat itu ya, di Padang, salah satu SMK yang mewajibkan jilbab pada peserta didik perempuannya dan melakukan protes, dan kemudian Nadiem dan Kemendikbud dan Kemendag mengeluarkan satu kebijakan. Tapi yang ingin saya katakan itu sudah terjadi sejak tahun 2005 sebenarnya. Kewajiban jilbab di sekolah-sekolah itu sudah terjadi sejak tahun 2005, dan baru memperoleh momentumnya itu 15 tahun kemudian gitu. Baru pemerintah bersikap gitu atas kewajiban jilbab ini 15 tahun kemudian, dan itu cukup lama. Dan yang terakhir saya ingin menutup dengan begini. Kalau soal pemaknaan jilbab secara teologis, biarlah itu ditafsirkan secara beragam gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan untuk memaksakan pada sekelompok umat gitu untuk mempunyai tafsir yang tunggal ya gitu. Itu kita nggak bisa memaksakan, karena pada sejatinya sebenarnya teologi juga beragam gitu. Nah, yang paling mungkin dilakukan oleh kita adalah jangan sampai negara mewajibkan jilbab gitu. Itu yang paling mungkin dilakukan. Pertama, karena secara konstitusi ya kita punya satu bab khusus tentang bagaimana penikmatan terhadap hak-hak asasi manusia itu harus dinikmati oleh seluruh warga bangsa tanpa berpihak kepada satu golongan tertentu. Yang kedua adalah genealogi kelahiran negara bangsa ini adalah ya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu sudah genealoginya, itu genealogi yang tidak bisa dikaburkan oleh sejarah apapun gitu. Nah, karena kita berpijak pada sejarah tersebut, maka kewajiban jilbab oleh negara tidak bisa dilakukan. Berada di dalam garis terdepan mengawal penyeragaman terhadap pakaian perempuan di Indonesia, karena jenis-jenis pakaian di Indonesia ini sangat beragam dan adalah hak otonomi yang tidak bisa ditawar ya. Seseorang ingin berpakaian apa gitu, mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, mau berwarna
putih atau mau berwarna hijau, mau pakai batik atau mau pakai model kain riau misalnya, itu adalah kehendak asasi manusia, kehendak yang tidak bisa ditawar, dan biarlah para perempuan di Indonesia menikmati hak-hak utama, dia otonom dengan dirinya, dia mau berpakaian seperti apa. Itu saja barangkali yang pada kesempatan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan, dan mungkin kita masih punya waktu untuk berdiskusi.